Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Dinas Kesehatan Yogyakarta dan yang hormat pimpinan Rumah Sakit Kota Yogyakarta. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita hadir dalam keadaan sehat. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nanda Marlita sebagai moderator yang akan memimpin jalannya advokasi kesehatan ini yang akan disampaikan oleh perwakilan dari Puskesmas Gondokusuman. Kepada Saudara Nurulita selaku perwakilan dari Puskesmas Gondokusuman, saya persilakan untuk mempresentasikan advokasi yang akan disampaikan. Maaf Mbak Nurulita, mic-nya belum dihidupkan. Baik, untuk yang pertama, langsung saja saya akan mempresentasikan advokasi penanggulangan penyakit DBD di Yogyakarta. Untuk yang pertama, latar belakang. Demam berdarah dengue atau DBD merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus dengue yang ditularkan dari orang ke orang melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti merupakan faktor yang paling utama. Namun, spesies lain seperti AE albopictus juga dapat menjadi faktor penular. Untuk pengawatannya sendiri, yang utama, Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta melaporkan jumlah kasus demam berdarah dengue atau DBD di DIY mencapai 2.959 orang hingga akhir Juni 2020 dengan 5 orang meninggal dunia. Kabupaten yang paling tinggi terjadi yaitu adalah Kabupaten Bantul dengan 944 kasus dan paling kecil untuk kasus DBD-nya yaitu Kulon Progo dengan 203 kasus. Selanjutnya, untuk Puskesmas Gondokusuman sendiri sudah melakukan sudah memberikan rekomendasi yaitu sebanyak 7 rekomendasi. Yang pertama, pembentukan peraturan daerah tentang pengendalian DBD di Provinsi Yogyakarta yang lengkap mengenai upaya pencegahan, tata laksana, kasus monitoring dan evaluasi. Perda dapat secara tegas mengatur koordinasi dan pembagian wewenang mulai dari kepala daerah, OPD, lintas sektor, dan pemangku kepentingan di bidang yang terkait lainnya. Yang kedua, penanggulangan demam berdarah dengue perlu mendapat payung hukum berupa peraturan daerah yang mana peraturan daerah ini memberikan denda administrasi bagi masyarakat yang tidak melakukan pemberantasan breeding place dari Aedes aegypti. Yang ketiga, membentuk kader pemantau jentik yang berbasis keluarga yang diperankan oleh ibu rumah tangga atau ibu pemantau jentik atau bumantik melalui pelatihan secara bertahap yang melibatkan unsur PKK atau organisasi setingkat kelurahan. Untuk yang keempat, pengendalian vektor dilakukan melalui kegiatan monitoring jentik nyamuk, pemberantasan sarang nyamuk dengan 3M, dan larvasidasi. Dan yang kelima, Puskesmas harus mampu meningkatkan komunikasi terhadap masyarakat melalui peningkatan frekuensi sosialisasi atau penyuluhan pengendalian penyakit DBD yang terencana dengan baik, terintegrasi, berkualitas, dan model yang lebih variatif seperti membentuk RT atau RW percontohan bebas DBD. Dan yang keenam, Dinas Kesehatan Provinsi juga diimbau mengaktifkan kembali kelompok kerja operasional penanggulangan DBD di berbagai tingkat RT atau RW, desa atau kelurahan, kecamatan, kabupaten atau kota, dan provinsi. Peningkatan sumber daya pencegahan dan pengendalian DBD juga perlu dilakukan meliputi peningkatan kapasitas SDM, termasuk bahan dan peralatan untuk melakukan deteksi dini pengobatan segera di puskesmas dan rumah sakit. Dan yang terakhir yaitu Kepala Puskesmas sebaiknya melakukan evaluasi terhadap kinerja terutama petugas Promkas, Kesling, dan Surveillance dalam lintas program pengendalian DBD, serta meningkatkan koordinasi Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta dalam upaya pengendalian setiap kejadian kasus positif DBD sehingga penanganan kasus lebih efektif dan efisien. Baik, itu yang dapat saya presentasikan. Saya kembalikan kepada moderator.
Baik, terima kasih Saudara Nurulita yang telah mempresentasikan advokasi kesehatan yang terdapat 7 rekomendasi ya yang telah diusulkan oleh Puskesmas Kusuman ini. Baik, untuk selanjutnya, bagaimana tanggapan dari Kepala Dinas Kesehatan Jakarta dan pimpinan Rumah Sakit Jakarta? Silahkan kepada Ibu Nur Aprilian, selaku Kepala Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan pada saya. Perkenalkan, saya Nur Aprilianti, selaku perwakilan dari Dinas Kesehatan DIY. Jadi di sini ada beberapa pertanyaan untuk Mbak Nurulita ya. Yang pertanyaan pertama, kan di penanggulangan demam berdarah ini kan ada kasus kayak ada payung hukumnya nih ya Mbak, untuk dari peraturan daerah. Nah, itu kan ada denda administrasi bagi masyarakat yang tidak mematuhi yang sudah diberikan untuk pencegahan DBD ini. Lalu denda itu tuh sekitar berapa untuk seorang yang melanggarnya? Baik, langsung saja saya jawab. Untuk kira-kiranya berapa untuk dendanya sendiri, yaitu sekitar 50 hingga 100.000 karena kita memperhatikan dari ekonomi dari masyarakat Kota Yogyakarta itu sendiri. Oke, baik. Lalu pertanyaan yang terakhir dari saya, pada pembentukan kader itu siapa saja yang mendampingi? Lalu yang mendampingi dalam melakukan pelatihan secara bertahap itu siapa saja? Untuk melakukan pelatihan itu sendiri nanti akan didampingi oleh dari perwakilan dari Dinas Kesehatan Yogyakarta dan juga dari ahli tenaga promkes yang sudah diamanahkan untuk wilayah dari Yogyakarta itu sendiri. Oke, baik. Baik, cukup dari saya. Nanti saya juga akan diskusikan kepada tim saya. Terima kasih ya Mbak Nurulita atas jawabannya. Baik, terima kasih sama-sama. kepada Ibu Nur. Baik, terima kasih kepada Ibu Nur Aprili. Selanjutnya, kepada Ibu Tintana selaku pimpinan Rumah Sakit Kota Yogyakarta dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Cintana Eta, perwakilan dari Rumah Sakit Kota Yogyakarta. Di sini ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan, yaitu yang pertama, apa saja penerapan yang sudah dilakukan Puskesmas Kondokusuman pencegahan DBD? Untuk yang sudah kami lakukan yaitu yang pertama dengan melakukan pelatihan kepada para kader yang sudah mulai efektif dilakukan dan juga meningkatkan SDM yang ada, dan yang terakhir ada melakukan efektivitas lagi terhadap program 3M itu sendiri. Oke, selanjutnya bagaimana pelaksanaan Jumantik di wilayah Puskesmas Kondokusuman tersebut? Untuk pelaksanaan Jumantik itu sendiri sudah mulai efektif juga, terutama untuk para ibu-ibu rumah tangga, dan kita menerjunkan dari tenaga ahli promkes itu sendiri untuk memberikan penyuluhan kepada para ibu-ibu tersebut. Baik, terima kasih atas penjelasannya Mbak Nurulita. Nanti akan saya diskusikan lagi dengan tim saya. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Cina yang telah menanggapi rekomendasi yang diberikan oleh Puskesmas Kondokusuman. Baiklah, kita telah sampai di penghujung acara. Berdasarkan advokasi ini dapat disimpulkan bahwa rekomendasi yang diberikan akan didiskusikan dan dipertimbangkan terlebih dahulu. Baik, terima kasih banyak kepada Ibu Nur Aprilianti selaku Kepala Dinas Kesehatan
Kota Yogyakarta, dan Ibu Cintana selaku pimpinan Rumah Sakit Kota Yogyakarta yang telah berkenan dalam advokasi ini. Kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.